Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA untuk bab listrik dinamis dengan pokok bahasan rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan listrik ada dua jenis. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Satu persatu akan kita pelajari. Dari nomor 1, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Jadi biasanya berbentuk lurus tanpa cabang. Lambang dari hambatan itu digambarkan seperti garis seperti ini ya. Ini adalah R1, hambatan 1, ini R2, yang ini R3. Kemudian kuat arus dilambangkan dengan tanda digambarkan dengan anak panah. Karena ada 3 hambatan, berarti ada 3 kuat arus. Ini adalah I1 kuat arus pertama, ini I2, yang ini I3. Pada rangkaian seri, jumlah kuat arus di tiap cabang adalah sama. Besarnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I rangkaian dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah rangkaian hambatannya ada berapa hambatan. Kemudian ciri yang kedua, ciri yang pertama adalah jumlah kuat arus di tiap cabang sama. Ciri yang kedua, besar tegangan totalnya adalah jumlah dari semua tegangan yang ada di tiap titik percabangan hambatan. Atau kalau ditulis secara matematis, V besarnya tegangan itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dan seterusnya, tergantung dari jumlah tegangan yang ada pada rangkaian itu. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, ini yang membedakan antara rangkaian seri dengan paralel. Dari bentuknya sudah berbeda. Rangkaian paralel artinya adalah rangkaian yang bercabang. Nah, ini ada 3 buah hambatan yang disusun secara paralel. Ini misalkan R1, ini R2, yang ini R3. Kemudian anak panah adalah lambang dari kuat arus. I1, I2, I3. Bedanya apa dengan rangkaian seri? Pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya, sesuai dengan jumlah rangkaian hambatannya ada berapa. Kemudian untuk kuat arus, kebalikan dengan rangkaian seri yang tadi, jumlah kuat arus adalah menjumlahkan semua kuat arus di tiap cabang. I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Ini perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Selanjutnya, untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Agak berbeda rumusnya. Untuk rangkaian seri, hambatan penggantinya tinggal menjumlahkan seluruh rangkaian hambatan yang ada. Jadi RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R seterusnya, tergantung dari jumlah R-nya berapa. Untuk yang rangkaian paralel, menghitung hambatan penggantinya adalah 1 per rangkaian paralel. Jadi pecahan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3
dan seterusnya sesuai dengan jumlah hambatan pada rangkaian tersebut. Karena ini bentuknya penjumlahan pecahan, jadi penyebutnya nanti harus disamakan. Contoh soal nomor 1, ini adalah gambar rangkaian seri. Ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri. Berapa hambatan penggantinya? Karena ini adalah rangkaian seri, misalkan ini R1, ini R2, yang ini R3, berarti hambatan penggantinya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 nya 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya sama dengan, langsung ya, 2 ditambah 3 ditambah 4 adalah 9 ohm. Untuk yang nomor 2 ini adalah rangkaian bercabang, berarti ini termasuk dalam jenis rangkaian paralel. Ada 2 buah hambatan, R1 nya 2 ohm, R2 nya 3 ohm. Nah, hambatan penggantinya adalah 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. Penyebutnya kita samakan, kelipatan terkecil yang sama dari 2 dan 3 adalah 6. Ini penyebutnya berubah jadi 6. 6 dibagi 2 itu 3 kali 1 3, sedangkan yang sini 6 dibagi 3 2 kali 1 2. Kemudian dijumlah, 3 ditambah 2 adalah 5 per 6. Jadi R paralelnya dibalik sama dengan 6 dibagi 5. Boleh dihitung, 6 dibagi 5 adalah 1,2 ohm. Contoh soal yang nomor 3. Ini adalah rangkaian campuran antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau bentuk gambarnya seperti ini, yang kita hitung adalah bagian yang sini dulu. Ini adalah bagian rangkaian paralel. Jadi 1 per RP untuk bagian yang ini sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4. Penyebutnya disamakan, 2 dan 4, berarti bisa kita ambil yang 4. Di sini 2, di sini 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 4. Jadi kemudian dibalik, RP sama dengan 4 dibagi 3 adalah 1,3 ohm. Setelah rangkaian paralelnya dihitung, kita hitung serinya dengan yang rangkaian pertama yang 3 ohm ini. Di sini menjadi R total, bentuknya jadi rangkaian seri, berarti 3 ditambah, ini sudah berubah menjadi 1,3 sama dengan 4,3 ohm. Kalian pelajari materi tadi, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tulis di buku tugas ya, soal dan jawaban lengkap, kemudian kirim melalui WA pribadi. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.